ngapain kamu kesini? Aku cuma mau tahu keadaan kamu, Nadine. Maksud kamu apa? Aku sangat sayang sama kamu, Nadine. Dan aku cuma mau tahu keadaan kamu setiap saat. Aku minta tolong sama kamu ya. Kamu sekarang pergi dari sini. Lupakan aku. Aku nggak akan ngelupain kamu, Nadine. Sebelum aku dapetin kamu. Dan aku nggak akan menyerah. Udahlah, Nadine. Terima cinta aku. Dan aku akan selamatin Ishan. Aku nggak akan pernah cintai kamu. Cukup, Radit. Pergi jauh kamu dari hidup aku. Gak perlu kamu deket-deket lagi. Di hati aku cuma ada Ishan. Aku mencintai suamiku. Dan gak ada tempat buat orang lain. Tanpa penawar racun yang kamu beri untuk aku bisa cari sendiri. Dengar ya, Nadine. Bisa ularku adalah bisa yang paling berbahaya di dunia. Gak ada yang punya penawarnya. Dan hanya bisa ularku lah yang bisa jadi penawarnya, Nadine. Nadine, aku sayang sama kamu. Dan aku gak mau menyakiti kamu, Nadine. Tapi aku akan tunggu sampai kamu tinggalin Ishan. Dan kamu akan memohon supaya aku selamatin Ishan. Aku gak akan pernah tinggalin Ishan, Radit. Gak akan. Nadine? Ya, Mama. Nadine, Mama minta maaf. Mama harus ambil keputusan ini. Karena Mama nggak punya pilihan lain. Jadi, Ishan benar akan menikah sama Bella? Kamu kan tahu keadaan Ishan sekarang. Ishan sedang sakit. Tapi kalau dia nggak menikah sama Bella, Tante Sylvie akan melaporkan Ishan ke polisi. Ma, bukannya Nadine nggak sayang sama Ishan. Tapi nggak ada cara yang lain ya, Ma. Selain Ishan menikah dengan Bella. Tapi kita nggak punya bukti. Sementara Bella punya bukti. Semua orang juga lihat kalau Ishan itu ada di kamar Bella malam itu. Dan kamu juga sendiri lihat kan? Tapi Nadine dengar sendiri, Ma. Kalau Bella itu sengaja ingin menjebak Ishan. Tapi itu nggak kuat, Nadine. Ya udah yuk, sekarang kita pergi ke rumah sakit ya Mbak Maya. Soalnya katanya penghulunya udah di jalan. Mama pergi dulu ya. Mama, jangan pernah menikahkan Ishan dengan Bella, Mama. Ishan juga nggak pernah mencintai Bella. Nadine juga pernah dengar kalau Ishan itu hanya dijebak sama Bella, Mama. Nadine, kamu jangan fitnah ya. Dan jangan coba-coba menghalangi pernikahan Bella dengan Ihsan. Karena Ihsan sudah mengambil keperawanan Bella. Kamu harus tahu itu. Bella bohong, Tante. Saya nggak percaya itu. Kamu bohong, Bella. Ya sudah yuk kita jalan. Mama ya, yuk kita segera ke rumah sakit. Ayo Mbak, ayo Mbak. Nadine, kamu gak akan bisa milikin Ishan selamanya. Nanti setelah aku menjadi istrinya Ishan, aku pastiin Ishan akan usir kamu ke jalanan. Aku harus segera menyadarkan Ishan. Ini usaha terakhirku. Aku harus keluarkan bisa ular Radit. Apapun risikonya, aku gak peduli. Aku harus bergerak cepat. Sebelum Bella menikahi Ihsan, Ihsan harus sembuh dari lumpuhnya.
Nadine? Tara, bantu aku. Aku nggak bisa menolong Ihsan sendiri. Bantu aku keluarin bisa ular di tubuh Ihsan. Ihsan harus sembuh. Kalau enggak, dia akan dinikahi sama Bella. Aku akan bantu. Walaupun kita bermusuhan, aku akan bantu kamu, Nadine. Buruan Tara, sebelum Bella sama penghulu datang. Mama senang deh sayang. Ternyata kamu berjodoh ya dengan Ihsan. Ya walaupun dengan cara seperti ini sih. Sylvie, apa nggak sebaiknya kita batalin aja? Ya, bagaimana jadinya kalau pernikahan Ihsan sama Bella ini? Ya karena Ihsan nggak mencintai Bella. Apa? Terus apa jadinya Bella, Mbak? Kalau seandainya nanti dia hamil, nggak ada yang bertanggung jawab. Hah? Mbak tega? Hai sayang. Kenapa kamu ada di sini? Aku tidak akan pernah membiarkan suami aku menikah dengan Bella. Kalau kamu nekat menggagalkan pernikahan ini, aku tidak segan-segan melaporkan Ihsan ke kantor polisi dan biar dia membusuk di penjara. Jangan Sylvie. Nadine, kamu ikhlasin Ihsan ya menikah sama Bella. Ma, penghulunya udah datang nih. Pak Penghulu, silahkan tolong nikahkan anak saya. Baiklah. Ihsan, bangun nak. Bangun sayang. Kamu harus menikah sekarang. Aku nggak mau nikah sama Bella. Mama tolong. Tolong jangan nikahkan aku sama Bella, Ma. Bagaimana? Apa bisa kita mulai acara ijab kabulnya? Oh ya tentu saja. Ya, silakan. Silakan, Pak. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan supaya bisa menggerakkan bibirku. Aku cuma pengen ngomong ke mereka kalau aku nggak mau nikah sama Bella. Seandainya calon mempelai pria tidak sanggup untuk bicara, cukup menganggukkan kepala saja. Nanti saya yang akan membantu untuk mengucapkan ijab kabulnya. Saudara Ihsan, terima nikah dan kawinnya Bella Setiani binti Rudi dengan mas kawin tersebut tunai. Aku nggak pernah mau menikah sama kamu, Bella. Istriku cuma satu, cuma Nadine. Cuma dia satu-satunya wanita yang aku cinta. Pak Penghulu ya, kalau dia diem aja, ya itu artinya setuju ya. Udah nggak usah dibikin repot deh.
Mama, lihat mata Ihsan, Mama. Ihsan menangis, Mama. Lihat dong, Ma. Mohon maaf, saya tidak bisa melanjutkan untuk acara pernikahan ini jika kondisi mempelai prianya tidak sadar. Karena secara rukun nikah ini tidak sah dan tidak lengkap. Tapi Pak, bisa minta tolong. Mana dong? Maaf Bu, ada apa ya? Kenapa menggelar pernikahan tanpa si izin dari pihak rumah sakit? Tolong tinggalkan tempat ini, Bu. Tapi dok, Silakan. Tapi... Ya udah sana. Pernikahan aku kenapa bisa gagal begini sih, Mas? Bukannya semuanya udah diatur? Iya. mungkin memang belum jodoh kali. Ini semua juga gara-gara kamu ya, Van. Kenapa kamu malah nyawa penghulu kayak gitu? Harusnya kamu briefing dulu dong penghulunya. Supaya bagaimanapun keadaan Ihsan, ini tetap sah pernikahannya. Ya udah. Makanya besok-besok kamu nanya dulu dong, Van. Sayang mama yang cantik. Sebenarnya kalau kamu mau sabar, kamu pasti bisa kok nikah sama Ihsan, ya? Enggak, Mah. Aku nggak bisa sabar. Ya udah, sekarang kita harus pikirkan matang-matang lagi mengenai pernikahan ini. Jangan sampai gagal untuk yang kedua kalinya. Ngerti? Ihsan, Nadine, Mama minta maaf. Semua ini salah Mama. Mama nggak boleh ngomong kayak gitu. Ini bukan salah Mama kok. Mama jangan merasa bersalah ya. Kamu harus kuat, Nadine. Cinta kalian berdua ini sedang diuji. Mama akan selalu berdoa untuk kalian berdua. Iya, Ma. Ya udah, Nadine. Mama tunggu di luar ya, di ruang tunggu. Nanti kalau ada apa-apa sama Ihsan, panggil Mama. Iya, Ma. Maafkan aku, Nadine. Aku benar-benar menjadi pria yang gak berguna. Sayang, aku akan mencarikan obat buat kesembuhan kamu. Walaupun aku harus kehilangan nyawa sendiri. Kamu harus sembuh ya. Aku harus mencari penawar untuk Ihsan. Mungkin ada petunjuk untukku di kamar ini. Tapi sebelum itu, aku akan buat Radit lumpuh sementara.
Kamu pikir kamu bisa kalahin aku? Sekarang kamu terima takdir kamu, Tara. Lepasin aku, Radit. Mau kamu apain aku? Sekarang aku akan lenyapin kamu, Tara. Supaya kamu tidak bisa ganggu hidup Nadine lagi. Dan kamu tidak ikut campur urusanku. Aku punya ide lebih baik buat lenyapin kamu, Tara. Sabar ya sayang. Mama lagi urus administrasi. Maafin aku Nadine, sekarang aku udah gak bisa ngelindungin kamu lagi. Sekarang aku jadi suami yang gak berguna buat kamu, karena aku udah gak bisa apa-apa lagi. Satu lagi, gue bakal ngenain kepala lo, Nadine. Kenapa pelurunya bisa balik ngenain gua ya? Aduh. Maafin aku Nadine, aku gak bisa ngelindungin kamu. Aku benar-benar gak berguna. Sayang, kamu mesti sabar ya. Aku yakin kamu pasti bakalan sembuh. Kita banyak sekali menghadapi sebuah cobaan. Dan kita selalu bisa melalui itu. Semakin banyak cobaan, semakin memperkuat cinta kita. Ya Allah, berkatilah mereka, kuatkan mereka dan tolonglah mereka untuk menghadapi semua cobaan ini. Nadine? Iya, Ma. Mama sudah selesaikan semua administrasinya. Oh, iya, Ma. Ayo. Suster? Iya, Bu. Suster, tolong bawa anak saya ke mobil. Baik, Bu. Mama! Bella! Irfan, kamu kenapa sayang? Kamu kenapa? Aku udah gak tahan lagi, Ma. Tadi aku mau tembak kepalanya Nadine. Tapi tiba-tiba pelurunya berbalik ke arah aku terus kena tangan aku, Ma. Irfan, terus Nadine tahu nggak kalau kamu yang nembak? Gak tahu, Bel. Aku gak tahu. Gak tahu, gimana sih? Hah, itu Mbak Maya datang, Udah cepetan, kamu ngumpet sana. Udah ngumpetin kamu cepet. Nanti mereka malah curiga sama kamu. Ayo cepet sana. Wan, ayo deh, Wan. Aduh, ayo aja lagi. Ayo, ya. Ya, tunggu sebentar. Hai.
Ishan, aku seneng banget deh kamu udah pulang. Iya, Tante juga senang. Walaupun kondisi kamu ini sekarang agak memprihatinkan ya. Tante Maya, sekarang Tante percaya kan kalau yang tinggal di rumah kita ini ada yang pembawa sial? Ini tetesan apa ya? Darah? Darah siapa? Oh itu, iya, aduh saya lupa. Itu Mbak Maya, tadi tuh aku beli sirup. Kayaknya botolnya bocor ya. Jadi kemana-mana deh berantakan. Nanti aku bersihin kok Mbak, tenang aja Mbak. Iya, Sirup itu Tante. Mama, aku bawa Iksan ke kamar dulu ya. Iya, sayang. Tante, Mbak. Apa kabar kamu ular sialan? Kamu nggak akan bisa pakai kekuatan kamu dalam karung ini, Tara. Karena karung ini bukan karung biasa. Karung ini sudah aku kasih pelindung sihir siluman ular seperti kamu, Tara. Pantas aja. Aku udah coba banyak cara tapi gak bisa juga ngerobek karung ini. Tapi aku akan keluar begitu kamu buka ikatan karung ini, Radit. Sekaranglah waktunya, Tara. Lihat saja. Kamu mau tahu, Tara, kenapa aku bisa hebat dan bisa aku mematikan? Karena aku sering memakan daging siluman ular seperti kamu, Tara. Dan hari ini, menu sarapanku adalah daging siluman ular kamu, Tara. Radit, cepat keluarkan aku. Keluarkan aku. Aku masih bisa gunain setengah kekuatan merah di rumahku. Sekarang waktunya aku potong siluman ular kayak kamu. Sial! Dia bisa kabur dari karungku ini. Tapi dia nggak akan bisa kabur dari rumahku. Di mana kamu, ular sialan? Ya. Gimana kamu, ular sialan? Di sana kamu rupanya. Mana kamu, ular sialan? Aku yakin kamu masih di sini. Kamu nggak akan bisa keluar dari rumah ini. Kamu nggak bisa kabur dari rumahku, Tara. Aku harus bisa keluar lewat celah pintu itu.
Nah, kamu sekarang. Kamu nggak bisa lari sekarang, Tara. Ular sialan. Sayang, kamu mesti makan ya. Biar kamu sehat. Kalau kamu sehat, aku pasti seneng banget. Aku mau sehat terus dan sembuh untuk kamu, Nadine. Dan untuk anak kita. Aku tahu. Kamu merasakan bahwa bayi kita pingin segera cepat keluar ya. Karena pingin lihat papanya. Anakku. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi nanti, Ishan. Aku akan melahirkan anak ular ini. Apakah kamu terima atau enggak? Nah, kuat-kuatin. Harusnya yang lumpuh dan duduk di kursi roda itu Nadine. Bukannya Ishan. Kalau Nadine lumpuh, dia nggak bisa jadi istri yang baik. Kita tuh makin gampang buat nyingkirin dia. Tapi tuh cewek kayak banyak nyawanya, Bel. Berapa kali kita nyoba menyingkirkan dia tapi selalu gagal. Aduh. Iya, gagal terus juga itu gara-gara kamu. Ma, aku udah nggak tahan lihat mereka berduaan terus kayak gitu. Aku harus ngelakuin sesuatu. Udah selesai Ishan makannya? Alhamdulillah udah habis ini, Mama. Sekarang gantian. Kamu yang makan, biar Mama jaga Ishan. Mama, Nadine, cuma kalian berdua wanita yang aku cintai di dunia ini. Aku nggak mau kehilangan kalian. Mama, Nadine punya saudara. Kebetulan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit. Salah satu contohnya seperti yang suami Nadine alami, Ma. Lumpuh. Kita bisa mendapatkan obatnya kalau Nadine kesana, Ma. Aku nggak akan tenang lihat kamu jalan keluar kota sendirian, Nadine. Aku nggak mau kamu kenapa-napa di jalan tanpa aku. Mama sih setuju aja. Kalau itu membuat kesembuhan buat Ishan. Tapi kalau kamu mau ke sana, jangan sendirian. Nanti Mama yang antar kamu, ya? Bukannya Nadine gak mau. Tapi kalau misalkan Mama temenin Nadine, kasihan Ihsan kan, Ma. Biar Mama temenin Ishan aja ya. Biar Nadine sendiri aja untuk ambil obatnya. Sayang, Mama sudah setuju. Aku izin sama kamu, aku pamit sama kamu. Kamu percaya sama aku kan? Aku bisa jaga diri baik-baik. Nadine benar, Ishan. Kamu harus sembuh. Kalau nanti Nadine udah pergi, aku udah punya rencana yang bagus untuk masa depan aku sama Ishan. Bagus. Mama setuju. Nadine mau siap-siap ya, Ma? Ya.
Shan, Mama tinggal dulu ya sebentar. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Aku ingin menjaga orang-orang yang aku cintai. Istriku, mamaku, dan anakku ya Allah. Lu hebat juga ya, San. Bisa bertahan dari racun gue yang mematikan. Kayaknya gue perlu tambahin dosisnya, biar lu gak capek-capek jadi orang cacat. Lu tenang aja, kalau lu mati, Nadine gue yang jagain. Karena gue mencintai dia, dan gue bakal jagain dia sampai dia mencintai gue. Mama datanglah, Ma. Tolong aku, Ma. Nadine, tolong. Shan, minum obat dulu ya. Mama, ada siluman ular di sini, Ma. Dia mau bunuh aku. Dia ada di balik sofa belakang Mama. Shan, kamu kenapa? Kok mata kamu melotot-melotot begitu? Kamu gak suka minum obat ini? Kamu emang dari kecil itu sukar banget kalau mau minum obat. Ayo, coba minum. Ayo. Mama, Ishan, aku pamit ya sayang. Aku mau pergi ya. Aku pergi untuk cari obat. Demi kamu. Kamu pasti bakalan sembuh. Aku pasti akan kembali kalau aku sudah menemukan obat itu. Ya Tuhan, kenapa rasanya berat banget buat ninggalin Ishan dan Mama? Atau ini cuma perasaan aku aja? Nadine pamit, Ma. Iya sayang, hati-hati ya Nadine. Maafin aku, sayang. Gara-gara aku begini, kamu jadi repot-repot cari obat untuk aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku gak akan maafin diriku sendiri kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu di luar sana, Nadine. Ini adalah tempat ritualnya. Di mana kamu, Chandra? Dia pasti punya penawar racun yang dia simpan di tempat ini. Lebih baik aku cari sendiri. Ini cairan apa? Apa ini cairan yang dimaksud siluman luwak itu? Berarti cairan ini juga penawar dari segala racun. Dan aku akan berikan ini untuk Ishan. Hai sayang, kali ini gak akan ada yang halangin pernikahan kita. Bojo, jangan berisik kamu ya. Mendingan sekarang kamu panggil Atun sana.
Suruh dia ke depan. Ikutin saya. Cepet sana. Iya, Non. Iya, Non. Sini cepet. Hati-hati, Van. Bentar, Ma. Udah, taruh aja di situ. Sebentar. Semuanya udah siap kan, Ma? Tenang aja, semua udah aku siapin. Yang jelas, kali ini ada campur tangan Mama. Jadi penghulu yang kemarin sudah Mama cut. Sekarang Mama punya penghulu baru yang mau nurut semua perintah kita. Ya udah kalau gitu kita berangkat yuk. Mojum, Boatun. Sekarang juga saya minta kalian berdua pergi dari rumah ini. Maksud Ibu, kita berdua keluar dari rumah ini, Bu? Ya iyalah, masa kalian gak ngerti sih? Maksud Ibu, kita berdua dipecat. Bukan dipecat, intinya hari ini kalian berdua nggak boleh ada di rumah ini. Besok mau balik lagi terserah deh, ya. Cepat pergi. Tapi nggak ada tapi-tapian, pergi. Alah, Ton. Kita mau kemana, Ton? Aton juga nggak tahu, Mbok. Ya udah, kita ganti baju aja dulu yuk. Ayo, Mbok. Oke, udah selesai. Yuk, kita pergi. Ayo, let's go. Aku sudah bisa mencium kedatanganmu ke sini, Nadine. Berdirilah. Mbah, aku nggak tahu harus berbuat apa lagi. Aku disembuhkan sama Mbah. Aku harap Mbah juga bisa menyembuhkan suami aku. Aku sudah lihat keadaan suamimu. Cuma ada satu cara untuk menolongnya. Tapi aku nggak yakin kamu bakal sanggup, Nadine. Apapun aku akan lakukan buat kesembuhan suamiku, Mbah. Penawarnya ada di hutan terlarang. Kamu akan bertemu dengan berbagai macam roh jahat, siluman sakti. Tapi kalau kamu bisa melewati semua itu, kamu akan sampai di batu awan ajaib. Batu awan ajaib? Ya. Di situ kamu harus bersemedi dulu. Baru kamu akan mendapatkan penawarnya. Penjaga pertama yang akan kamu temui adalah siluman serigala.
sangat sedikit siluman yang bisa melewati dia. Kamu mau ngomong apa sih, San? Kita semua nggak ada yang ngerti. Kalian mau bawa aku kemana? Ihsan, kamu nggak usah tegang kayak gitu dong mukanya. Nanti juga sebentar lagi kita akan sampai ke tempat pernikahan kamu dengan Bella. Ya, smile. Ya, sabar ya. Kenapa rumah ini sepi? Pada kemana orang-orang? Siapa yang masukin saya ke sini? Bojum! Bojum! Atun! Tolong bukain pintunya, Bojum! Pintunya terkunci, Mbok! Kita mau kemana, Mbok? Kita kan nggak ada tujuan kini. Hah, Ton, aku juga nggak tahu mau kemana. Kalau Nyonya udah nggak butuhin kita udah pasti Ton pulang kampung. Tapi kan ini nggak mungkin toh, Ton. Kalau Nyonya ditinggalin sendiri. Kasihan, apalagi akhir-akhir ini keluarga Nyonya itu lagi banyak musibah. Iya, Mbok. Tapi kan kita pulang ke rumah Nyonya juga udah nggak bisa. Bu Silvi udah ngancam kita. Kalau kita nekat, kita bakal difitnah sama Bu Silvi. Terus dimasukin ke penjara. Gimana dong, Mbok? Aku kok heran tuh ya. Ada orang jahat kayak gitu ya, Ton? Ada, Mbok. Tuh buktinya Bu Silvi. Ah, iya sih ya. Ton, itu kelihatannya ada musola itu, Ton. Apa mending kita numpang di sana aja? Duh, kaki Mbok Jum ini udah nggak kuat, Ton. Ayo, perasaanmu copot. Ayo, Ton, kita ke Ayo, sana Mbok, aja, Mbok. Ton. Ayo. Apa yang kamu hadapi barusan belum ada apa-apanya, Nadine. Untuk bisa mencapai batu awan ajaib tempat bersemedi, kamu masih harus melewati banyak rintangan lagi. Semakin ke dalam rintangan itu akan semakin sulit. Coba lihat sekeliling kamu, Nadine.
aku bisa melewati rintangan ini. Aku pasti bisa menuju tempat air terjun itu. Batu ajaib yang memang aku mau. Aku akan menyembuhkan kamu, sayang. Itu batu awan ajaib. Ya, akhirnya aku bisa sampai juga. Ini pengantin prianya, Pak. Bisa langsung kita mulai ijab kabulnya? Ayo silakan duduk. Silakan, Pak. Wali dari mempelai wanita sudah ada? Saya, Pak. Apa-apaan ini? Aku nggak mau nikah sama Bella. Pernikahan ini nggak boleh berlangsung. Hentikan semua ini. Aku masih punya istri. Hentikan. Saudara Wali, silakan berjabat tangan dengan mempelai pria. Aku tidak tahu di mana Ishan. Dia tidak ada di rumah. Dan semua anggota keluarga, mereka juga tidak ada. Aku yakin pasti ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang aneh. Mbok! Mbok Jum! Tolong keluarin saya dari sini, Mbok Jum! Suaranya berasal dari arah gudang. Aku harus ke sana. Seperti suaranya Ibu Maya. Bojong! Siapa yang mengunci dia di dalam gudang? Keluarin saya dari sini, Bojong! Ishan! Ishan! Ishan kok nggak ada ya? Bojum! Atun! Gak ada juga. Sylvie, Bella, Irfan juga gak ada. Pada kemana sih semua orang? Jangan-jangan mereka bawa Ishan. Naga kepala dua, penjaga air terjun. Ini adalah rintangan terakhir kamu, Nadine. Untuk bisa bertapa di atas batu awan ajaib, kamu harus bisa mengalahkan naga kepala dua, penjaga air terjun itu. Aku harus bisa mengalahkannya.
Sekarang kalian berdua sudah sah menjadi suami istri. Ishan, kira kita bisa sama-sama ya selamanya. Kamu seneng kan nikah sama aku? Aku nggak pernah mau menikah sama kamu, Bella. Pernikahan ini nggak sah. Selamat ya buat kalian berdua. Makasih, Ma. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Aku akan jadi istri yang baik buat kamu, Ishan. Dan aku yakin kita akan hidup bahagia berdua selamanya. Aku nggak mencintai kamu, Bella. Cintaku hanya untuk Nadine. Pernikahan ini nggak sah. Tiga-tiganya nggak ada yang jawab. Pasti mereka yang bawa Ihsan pergi. Bojum sama Atun juga nggak ada. Kemana mereka? Gimana caranya Mbak Maya bisa keluar dari gudang? Siapa yang udah bukain pintu? Oh, jangan-jangan Bojum sama Atun nih. Awas aja, nanti sampai rumah lihat aja mereka. Telepon dari siapa sih, Ma? Biasa ini telepon dari tante kamu. Oh, Tante Maya. Dari tadi juga nelponin aku, tapi nggak aku angkat. Pasti sekarang Tante Maya lagi bingung karena Ihsan gak ada di rumah. Oh iya, emang dari tadi itu tante kamu nelponin mama terus, tapi mama emang gak angkat-angkat. Biasalah, mama itu pengen ngasih surprise sama dia, ya kan? Supaya dia kaget, nanti tahu-tahu kamu udah nikah sama Ihsan, ya? Iya, Ma. Pasti Tante Maya kaget banget pas tahu Ihsan sekarang udah punya 2 istri. Kalian semua benar-benar jahat. Aku akan balas semua ini. Iya, Ma. Pasti Tante Maya kaget banget pas tahu Ihsan sekarang udah punya 2 istri. Kalian semua benar-benar jahat. Aku akan balas semua ini. Tapi aku nggak mau terus-terusan jadi istri kedua, Ma. Aku mau jadi istri satu-satunya untuk Ihsan. Oh, itu gampang. Tenang aja. Kamu singkirin aja Nadine. Ya kan, Van? Kamu mau kan bantuin singkirin Nadine? Oh, dengan senang hati, Ma. Iya nggak, Bel? Makasih ya, Van. Ternyata Tante Sylvie dan keluarganya itu adalah orang-orang jahat. Aku gak akan biarkan mereka menyingkirkan Nadine.
Kemana mereka membawa Ishan? Kenapa aku sama sekali nggak bisa mencium jejaknya? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bang, sini bang, ada ular bang. Bang, mana ular itu bang? Mana aja bulu, ayo bulu, pukul. Pukul, ya keras. Ayo bang, terus. Ayo bulu bang, bisa itu bang. Hati bang. Balas. Burung. Aku harus dapetin obat itu. Hentikan seruling itu. Siapapun yang masuk ke hutan terlarang ini tidak akan pernah bisa keluar lagi. Hentikan seruling itu. Aku harus keluar dari sini. Aku harus kasih obat penawar itu untuk suamiku. Tolong hentikan seruling itu. Hentikan! Kenapa ini? Kenapa aku nggak bisa keluar dari sini? Seperti ada sesuatu yang menahan aku. Gimana caranya aku bisa keluar dari sini?